Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Mardiani dengan nomor NIM 2007914. Dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Ranggi Rahimul Insan SPD MSI. Saya berasal dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Keluarga dengan jurusan Tata Boga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang zat-zat gizi. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakangnya. Bangsa yang maju adalah salah satu bangsa yang memiliki ciri khas dengan tingkat kecerdasan, kesehatan, dan produktivitas yang tinggi. Ketiga hal ini dipengaruhi oleh keadaan gizi. Hal ini disebabkan karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi tingkat kesehatan individu dan masyarakat. Terkait gizi, pola makan masyarakat perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis. Keadaan gizi yang baik dapat meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat. Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan bayi, anak-anak maupun orang dewasa. Gizi yang baik membuat berat badan normal atau sehat serta tubuh tidak terkena penyakit infeksi. Produktivitas kerja meningkat serta terlindung dari penyakit. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep ilmu gizi. Zat gizi dapat didefinisikan sebagai zat kimia yang dapat digunakan oleh organisme untuk mempertahankan kegiatan metabolisme tubuhnya. Kegiatan metabolisme pada manusia dan hewan lainnya termasuk penyediaan energi, pertumbuhan, perbaruan jaringan, dan reproduksi. Bahan kimia yang mengandung atau berperan sebagai zat gizi adalah karbohidrat, protein, asam, lemak, vitamin, dan mineral. Zat gizi juga bisa disebut sebagai senyawa dari makanan yang digunakan tubuh untuk fungsi fisiologis normal. Definisi yang luas mencakup senyawa yang digunakan langsung untuk produksi energi, yang membantu dalam metabolisme untuk membangun struktur tubuh atau membantu sel tertentu. Suatu zat gizi sangat penting untuk organisme dalam kelangsungan hidup dan terlibat dalam fungsi organisme. Yang ketiga, jenis-jenis zat gizi. Yang pertama, jenis zat gizi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, nabati, yakni merupakan sumber gizi yang berasal dari tumbuhan. Yang kedua, hewani, yakni merupakan sumber gizi yang berasal dari hewan. Jenis zat gizi berdasarkan jumlahnya. Zat gizi makro atau makronutrisi, yaitu merupakan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah banyak. Yang kedua, mikro atau mikronutrisi, yaitu jumlah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Yang ketiga yaitu jenis zat gizi yang berdasarkan fungsinya. Yang pertama, sumber energi bagi tubuh. Yang kedua, pembangun dan penjaga tubuh. Yang ketiga, pengatur kerja dalam tubuh. Yang keempat yaitu sumber-sumber zat gizi. Yang pertama, sumber zat tenaga, yaitu seperti padi-padian, umbi-umbian, serta tepung-tepungan. Yang kedua, sebagai sumber zat pengatur, yaitu sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, sumber zat pembangun, yaitu kacang-kacangan, makanan hewani, dan hasil olahannya. Yang kelima yaitu fungsi zat gizi. Yang pertama, karbohidrat, protein, lemak, yaitu sebagai pemberi energi atau zat pembakar yang merupakan ikatan organik yang mengandung karbon yang dapat dibakar dan dibutuhkan untuk melakukan kegiatan. Yang kedua, protein, mineral, dan air untuk pertumbuhan atau pemeliharaan jaringan tubuh atau zat pembangun. Yang ketiga, protein, mineral, air, dan vitamin, yaitu untuk mengatur proses tubuh atau zat pengatur. Yang keempat yaitu protein, untuk mengatur keseimbangan air di dalam sel yang bertindak sebagai buffer dalam upaya memelihara netralitas tubuh. Yang kelima yaitu mineral dan vitamin, pengatur dalam proses-proses oksidasi, fungsi normal saraf dan otot, dan banyak proses lain yang terjadi dalam tubuh. Yang keenam yaitu kebutuhan harian gizi seseorang. Yang pertama yaitu adanya pasokan vitamin dalam tubuh. Yang kedua yaitu kemudian tubuh Anda membutuhkan karbohidrat. Yang ketiga, kebutuhan tubuh pada mineral. Yang keempat, kebutuhan tubuh pada lemak. Yang kelima, kebutuhan tubuh pada protein. Yang keenam, kebutuhan tubuh pada serat. Penyakit yang berhubungan dengan zat gizi. Yang pertama yaitu kwashiorkor, yaitu salah satu penyakit yang malnutrisi protein yang paling akut di dunia. Yang kedua, marasmus, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan protein kalori yang sangat parah. Yang ketiga yaitu anemia, penyakit kurang darah yang paling umum disebabkan karena kurang gizi. Yang keempat yaitu gondok, yaitu penyakit yang sebagian besar disebabkan oleh kekurangan yodium.
Yang kelima yaitu hiponatremia, yaitu suatu penyakit yang disebabkan kekurangan natrium. Upaya pengobatan dan pencegahan penyakit yang disebabkan oleh zat gizi. Yang pertama, pengobatan. Pada tahap awal harus diberikan asupan kalori untuk memenuhi kebutuhan energinya tanpa melibatkan asupan protein terlebih dahulu. Jika dibutuhkan kalori dulu tercukupi, barulah asupan protein bisa mulai diberikan. Yang kedua, pencegahannya, yaitu dalam pencegahan malnutrisi, baik itu karena gizi kurang atau lebih cenderung sama, intinya yaitu dengan makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Pastikan zat gizi harian terpenuhi dengan baik. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi adalah zat gizi dapat didefinisikan sebagai zat kimia yang dapat digunakan oleh organisme untuk mempertahankan kegiatan metabolisme tubuhnya. Kegiatan metabolisme pada manusia dan hewan lainnya termasuk penyediaan energi, pertumbuhan, pembaruan jaringan, dan reproduksi. Jenis-jenis zat gizi ini terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sumber, berdasarkan jumlahnya, berdasarkan fungsinya. Keperluan gizi ini untuk tubuh sangat penting, yaitu untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan jaringan tubuh, sehingga tubuh kita dapat menyerapi gizi yang dibutuhkannya. Sekian dari presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.